Yang kedua, yang disampaikan oleh Hanif Alatas adalah nasab itu ada metode. Satu saja metode isbat nasab terpenuhi, nasab itu sahih. Beda antara turak dan mana itu syurut. Imaduddin tidak bisa membedakan mana turak, mana syurut. Betul, Mas Hanif. Tetapi setiap tarik itu membutuhkan syurut. Dan menurut saya, seluruh metode isbat nasab tidak bisa untuk mengisbat Ba'alawi sebagai cucu Nabi. Kita buktikan. Pertama, isbat nasab itu adalah birruq'ah dengan adanya kitab. Sedangkan syarat kitab itu adalah alla takuna mukhalifatan lil usul. Tidak boleh berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Sedangkan apa yang dikatakan oleh kitab-kitab yang mengisbat Ba'alawi mulai dari abad 9 sampai hari ini, yang katanya itu berjumlah 180 kitab, semuanya itu mukhalifatan lil usul. Berbeda dengan kitab-kitab nasab dari mulai abad ke-4 sampai abad ke-9. Baru di dalam abad 10 kitab nasab mengatakan Ubaid ini adalah putra Ahmad. Tapi sebelumnya tidak ada satupun selama 550 tahun yang menyatakan bahwa Ubaid ini sebagai anaknya Ahmad. Maka metode kitab nasab tidak bisa untuk mengisbat Ba'alawi sebagai cucu Nabi. Yang kedua, cara untuk metode isbat nasab adalah asyuhrah wal istifadah. Apakah nasab Ba'alawi syuhrah dan istifadah? Tidak. Buktinya dari mulai abad ke-4 sampai ke-9 sama sekali tidak ada yang menyebutkan. Bagaimana sebuah nasab bisa dikatakan syuhrah wal istifadah kalau selama 550 tahun sama sekali tidak ada yang menyebutkan. Sedangkan di dalam kaidah ilmu nasab, Ibnu Hajar mengatakan innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ayusbita ma yukhalifu. Silahkan buka kitab Al-Jawabul Jalil halaman 47. Para pemirsa bisa melihat di dalam kitab Al-Jawabul Jalil halaman 47 itu bahwa memang benar nasab itu bisa diisbat dengan adanya syuhrah dan istifadah, tetapi ada syaratnya. Illa ayasbuta ma yukhalifu, kalau tidak ada yang menentang. Sedangkan adanya Ahmad bin Isa punya anak katanya namanya Ubaid, ini ada yang menentang, yaitu kitab-kitab nasab dari mulai abad 4 sampai 9 tidak ada yang menyebutkan sama sekali Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, dan tidak ada yang menyebutkan Ubaid punya ayah namanya Ahmad bin Isa. Maka syuhrah dan istifadah tidak bisa untuk mengisbat nasab Ba'alawi. Tidak terverifikasi dan tidak bisa untuk dinyatakan sahih dengan metode syuhrah wal istifadah. Yang ketiga dengan syahadah. Bahwa metode isbat nasab salah satunya adalah syahadah, yaitu kesaksian dua orang laki-laki. Lihat di dalam kitab Al-Muqaddimat halaman 62. Apakah betul syahadah ini bisa untuk mengisbat nasab yang sudah ribuan tahun? Di dalam kitab Al-Muqaddimat, Syekh Khalil bin Ibrahim mengatakan, aqulu inna hadal amra laysa fi subuti nasabil qabail bal yu'malu fi ilhaqi nasabi tiflin bi abih. Al-Muqaddimat halaman 62 Khalil bin Ibrahim. Bahwa dikatakan menurut Khalil bin Ibrahim, syahadah adalah memang metode untuk mengisbat nasab, tetapi dia metode mengisbat nasab seorang anak hari ini kepada ayahnya, bukan nasab qabail yang sudah ribuan tahun seperti Ubaid yang katanya punya anak Ahmad bin Isa. Bisakah dia untuk diisbat dengan metode syahadah? Tidak bisa. Maka metode ketiga dalam isbat nasab tidak bisa untuk mengisbat Ba'alawi. Kemudian metode keempat adalah iqrar. Iqrar ini pula dikatakan oleh Syekh Khalil Ibrahim di dalam kitabnya Muqaddimat fi Ilmil Ansab bahwa juga
Metode ini hanya bisa digunakan untuk mengisbat seorang anak yang ada hari ini kepada ayahnya, yaitu diikrar oleh ayahnya. Dari 4 metodologi pengisbat nasab ini, satu pun tidak ada yang bisa untuk diterapkan untuk mengisbat Ba'alawi. Secara riq'ah atau ruq'ah, kitab-kitab nasab, tidak ada kitab nasab yang setelah abad 9 itu mukhalifatan lil kutub yang ada di abad ke-8, ke-7, ke-6, ke-5, ke-4. Kemudian dengan syahadah tidak bisa. Dengan ikrar juga tidak bisa. Maka nasab Ba'alawi tidak terisbat sahih. Berarti kalau tidak sahih apa? Batal.